Smartphone di bawah 2 jutaan berani kasih spek yang bikin geleng-geleng kepala. Oke, pada kesempatan kali ini saya ingin bahas satu buah smartphone dari Infinix, yaitu Infinix Note 30. Smartphone ini tuh sebenarnya dirilis pada tahun 2023, tepatnya mungkin pada tanggal 8 Juni tahun 2023. Saat dirilis, smartphone ini tuh dibanderol di harga 2,3 sampai 2,4 jutaan aja. Dan menariknya, saat ini harganya tuh udah turun sampai 500 ribuan. Harga pasaran smartphone ini tuh sekarang ada di angka 1,9 jutaan aja. Dengan harga segini membuat smartphone ini tuh menarik ya, karena memang sejujurnya spesifikasi yang diberikan Infinix Note 30 ini termasuk dalam kategori yang canggih di kelas harganya. Seperti desain yang diberikan dari Infinix Note 30 ini. Desain Infinix Note 30 ini sudah menggunakan desain flat dan juga mengkotak. Jadi sudah seperti desain HP model saat ini. Untuk lapisan belakangnya HP ini menggunakan desain model matte. Jadi bikin kesan HP ini tuh gagah. Di sisi kameranya menggunakan desain yang glossy dan juga berkilau. Ditambah desain kameranya yang besar jadi kelihatan mencolok kalau dilihat dari bagian belakang. Untuk bodi Infinix Note 30 ini termasuk dalam kategori yang besar, di mana dimensi HP ini memiliki panjang sekitar 168 mm dan lebar 76 mm. Untuk ketebalan HP ini ada di angka 8,6 mm, serta HP ini memiliki bobot di angka 219 gram. Jadi HP ini tergolong dalam kategori HP yang berat. Di bagian sisi kiri HP ini terdapat satu SIM tray dengan tipenya triple slot yang bisa kalian masukkan 2 kartu nano SIM dan 1 buah micro SD. Di sisi kanan terdapat 1 buah volume dan juga 1 buah tombol power yang merangkap sebagai fingerprint. Kecepatan fingerprintnya pun tergolong dalam kategori yang cepat. Di sisi atasnya terdapat lubang speaker dan untuk speaker Infinix Note 30 ini sudah dituning oleh JBL. Di sisi bawah HP ini terdapat lubang jack 3,5 mm, lubang mikrofon, lubang charging yang sudah menggunakan Type-C, serta terdapat speaker yang artinya HP Infinix Note 30 ini sudah stereo speaker. Beralih ke bagian layarnya, Infinix Note 30 ini dibekali dengan panel tipe IPS LCD dengan ukurannya 6,78 inch di resolusi Full HD+. Untuk kualitas layar IPS-nya terbilang cukup untuk penggunaan sehari-hari. Selain itu, untuk layar Infinix Note 30 ini juga memiliki kekurangan. Kekurangannya terletak dari segi kecerahan layar yang diberikan dari HP ini. Infinix Note 30 ini hanya memiliki kecerahan layar sebesar 580 nit aja. Sehingga untuk penggunaan di bawah sinar matahari masih terasa kurang. Tapi kalau kalian gunain di dalam ruangan, kualitas layarnya masih tergolong enak. Apalagi refresh rate layarnya itu sudah 120 Hz, jadi buat scroll-scroll sudah halus. Bezel HP ini juga tergolong tidak terlalu tebal, dan desain punch hole-nya memberikan kesan HP ini tuh HP mahal. Jadi untuk range harga segini, kualitas layarnya masih bisa diacungi jempol. Lanjut ke bagian performanya, Infinix Note 30 ini dibekali dengan chipset MediaTek Helio G99 dengan fabrikasi 6 nanometer. Selain itu, chipset ini juga ditemani dengan RAM 8 GB. Untuk kapasitas storage-nya, HP ini tuh ada 2 varian, di mana ada yang 128 GB dan ada juga yang varian 256 GB dengan tipe storage UFS. Jadi HP di bawah 2 jutaan tapi sudah menggunakan tipe UFS. Lanjut ke pengetesan dengan menggunakan aplikasi Geekbench 6. HP ini tuh mendapatkan skor 1915 untuk multicore-nya dan 729 untuk single core-nya. Untuk penggunaan sehari-hari ini sudah terbilang nyaman. Buat penggunaan media sosial, nonton film di semua platform, chipset ini tuh nggak ada kesulitan yang berarti. Mau digunakan yang lebih berat untuk main game juga bisa. Untuk penggunaan game Mobile Legends bisa kita dapetin settingan ultra dengan refresh rate super. Selama saya gunain HP ini tuh saya enak-enak aja ya, nggak ada frame drop dan lancar-lancar aja buat main game ini. Lanjut digunakan untuk main game PUBG. HP ini tuh mampu mendapatkan settingan HD height. Selama pengetesan HP ini stabil dan untuk sensor gyronya juga berfungsi dengan baik karena memang sensor gyronya sudah menggunakan hardware. Dipaksa buat main game Genshin Impact pun juga masih sanggup walaupun hanya dapat settingan lowest. Tapi tetap masih enak buat dimainin walaupun suhu bodinya akan berasa anget pas kita mainin game ini. Selain itu juga di HP ini terdapat satu buah fitur yang menarik, yaitu fitur bypass charging, dimana kita bisa main game dengan menggunakan sumber daya listrik. Oke, selanjutnya yang menarik dari Infinix Note 30 ini juga sudah menggunakan fitur NFC. Jadi berasa makin lengkap aja buat fitur yang diberikan dari Infinix Note 30 ini.
Posisi NFC-nya itu terletak di bagian atas pada samping kamera. Lanjut ke bagian baterainya. Baterai Infinix Note 30 ini memiliki baterai dengan kapasitas 5000 mAh. Buat dipakai nonton YouTube selama 1 jam berkurang 7%. Buat media sosial selama 30 menit berkurang 4%. Buat main game Genshin Impact selama 30 menit berkurang 12%. Untuk pengisian dayanya, Infinix Note 30 ini juga didukung dengan charger berkekuatan 45 watt. Jadi pengisian daya dari 0 sampai full hanya menghabiskan waktu sekitar 1 jam saja. Lanjut ke bagian soundnya. HP ini tuh mendapatkan sound dengan hasil tuningan dari JBL. Jarang banget HP dengan harga di bawah 2 jutaan bisa mendapatkan fitur seperti ini. Untuk kualitas suaranya jelas dan kencang. Dan berikut ini adalah hasil kualitas suara dari Infinix Note 30. Lanjut ke sistem operasinya. Infinix Note 30 ini menggunakan sistem operasi XOS 13 dengan Android 13. Kalau ngomongin soal OS, sepertinya untuk Infinix ini kita nggak bisa berharap banyak untuk update-nya. Jadi kalau menurut saya pribadi, dengan range harga kurang dari 2 jutaan, mendapatkan Android dengan versi 13 ini sudah lebih daripada cukup. Dan untuk update-nya itu mungkin adalah bonus ya. Sekarang kita pindah ke sektor kameranya. Untuk kamera Infinix Note 30 ini mengusung setup triple kamera, di mana kamera utamanya ada di resolusi 64 megapiksel dengan f1.7. Kemudian kamera depth 2 megapiksel dengan f2.4. Dan untuk satu kamera lagi di sini kita tidak mendapatkan informasi mengenai kamera tersebut. Untuk kamera bagian depannya resolusinya ada di 16 megapiksel dengan f2.0. Dan berikut ini adalah hasil kamera dari Infinix Note 30. Jadi kalian bisa langsung nilai aja sendiri untuk hasilnya. Oke, ini adalah hasil perekaman Infinix Note 30 di resolusi 1080p 60 fps. Dia hasilnya seperti ini. Untuk autofokusnya, ya autofokusnya lambat ya teman-teman. Dan ini kalau buat jalan hasilnya seperti ini. Kita tes autofokusnya lagi. Nah, jadi fokusnya memang lambat ya untuk Infinix Note 30 di resolusi 1080p 60 fps. Dan ini adalah hasil pengetesan 1080p di 30 fps. Hasilnya seperti ini. Ini saya pakai buat jalan. Untuk autofokusnya, nah kalau di 30 fps itu autofokusnya cepet ya teman-teman. Nah seperti ini. Oke, saya pakai buat jalan lagi. Jadi teman-teman bisa cek aja sendiri. Dan ini saya tidak pakai mikrofon tambahan, saya hanya menggunakan HP saja. Dan bicara saya tidak terlalu keras ya teman-teman. Oke, seperti ini untuk kualitas warnanya, teman-teman bisa nilai sendiri. Oke, dan ini adalah hasil pengetesan kamera Infinix Note 30 di kamera depannya. Hasilnya seperti ini, teman-teman bisa nilai aja sendiri. Ini saya pakai buat jalan ya, seperti ini. Nah, kalau ke atas dia gini ya hasilnya. Jadi awannya tuh nggak kelihatan.
Dan memang ini cuacanya juga agak mendung. Nah, ini saya arah sebaliknya, hasilnya seperti ini. Oke, sekarang kita masuk ke dalam kesimpulannya. HP Infinix Note 30 ini menurut saya pribadi bagus ya, mengingat harganya tuh hanya ada di angka 1,9 jutaan aja sampai 2,1 jutaan aja di marketplace. Dengan harga tersebut banyak banget fitur yang disematkan oleh HP ini. Buat kebutuhan standar, HP ini menurut saya lebih dari cukup. Tetapi selain itu, ada beberapa faktor yang perlu kalian perhatikan saat kalian ingin membeli HP ini. Yang pertama dari ukurannya. Bobot HP ini tergolong dalam kategori yang berat. Panel layarnya juga masih menggunakan IPS dan kecerahan layarnya juga masih rendah. Serta update softwarenya yang nggak memiliki kepastian. Kalau kalian nggak masalah dengan semua itu, saya rasa HP ini cocok buat kalian beli. Oke, jadi mungkin cukup sekian aja untuk video kali ini. Semoga video ini dapat bermanfaat buat kalian semua. Apabila ada salah kata dalam pengucapan, saya mohon maaf. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.